Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Modest Rahimah Maknun, ya, channel edukasi dan tutorial bagi penjahit pemula sekaligus bisa dijadikan sebagai video pembelajaran bagi yang buka kursus. Kenapa? Karena pelajaran saya sudah sangat beruntun sekali dari pelajaran 1, 2, 3 dan sekarang udah nyampe ke pelajaran ke-29. Nah, teman-teman, banyak kan yang bikin gamis tapi masih panjang samping ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan pelajari kenapa bisa dia panjang samping. Nah, gimana cara bikin polanya yang benar. Nah, sekarang ya, ini adalah ya gamis yang mau saya bikin dari customer saya ya. Kebetulan dia orangnya agak gemuk. Jadi modelnya simple saja seperti ini ya teman-teman ya. Pakai resleting depan, nah pakai kantong samping, kantong sembunyi ya teman-teman ya. Ini batiknya dari batik. Nah, nanti setelah pelajaran ini nanti saya akan kasih tutorial bagaimana cara mengambil ukuran batik, mengambil kain batiknya ya dari pola. Nah, ini lingkar atasnya 90. Nah, kalau teman-teman ingin tahu bagaimana cara mengukur, sudah ada di video selanjutnya, mungkin pelajaran 16, bisa disimak video saya nanti di sana ya teman-teman ya. Jadi ini 90 tambah 14, karena ini adalah yang mau saya bikin gamis, jadi saya tambahkan 14 teman-teman. Nah, untuk lingkar pinggangnya itu tidak saya tambahkan, ya langsung saya bagi 4, yaitu 23. Lingkar pinggulnya 98 ditambah 14 juga ya. Sama dengan 112 dibagi 4 sama dengan 29. Nah, ini. Jadi, ini adalah ukuran yang mau saya bikin. Nah, kerong lengannya itu ada 52 dibagi 2 sama dengan 26. Nah, jadi seperti ini ukurannya, ya. Lingkar panjang lengannya ada 51. Dan lingkar lengannya ada 32 dibagi 2 sama dengan 16. Ini dia pakai. Nah, kemudian ini 120. Untuk panjang semuanya ditambah 7 ya. Karena dari pola dasar itu turun 7. Jadi aku ngukurnya dari pangkal leher teman-teman. Nah, ini adalah rumus yang akan hasil yang akan kita pakai, yaitu 26. Untuk lingkar dadanya, 23 untuk lingkar pinggangnya, dan 29 untuk lingkar pinggulnya. Nah, kalau dalam pola dasar ini kita akan membuat polanya seperti ini ya. Sesimpel ini teman-teman ya. Nah, jadi untuk pola seperempatnya seperti ini. Nah, sudah kelihatan ini lingkar atasnya 26, lingkar pinggangnya 23, dan lingkar pinggulnya adalah 29. Oke, sekarang kita akan buat. Bagaimana cara membuatnya di pola yang sebenarnya ya. Yang sebenarnya teman-temannya, ini untuk lingkar ketiaknya ada 26. Oke. Jadi bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa ya di like, comment, and subscribe. Kemudian tekan lonceng notifikasinya dan pilih semua ya supaya Anda mendapatkan notifikasi setiap saya mengupload video. Karena Anda tidak tahu, mungkin ada video-video yang sangat bermanfaat untuk teman-teman yang teman-teman tunggu. Nah, kalau Anda mengaktifkan lonceng notifikasinya, setiap kali saya mengupload video, maka teman-teman akan mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, ini adalah rumus pola dasar yang pernah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya ya. Oke, nah ini untuk rumusnya 7, 17, 32 itu adalah angka rumus teman-teman ya. Semakin sering kita membuat pola ya, maka kita itu akan semakin terlatih, semakin ingat. Ingat saja 7, 17, 32 ya. Ini 7, ini 17. 17-nya bisa kita ganti karena saya mau bikin orangnya gemuk, jadi saya pakainya angka 18 teman-teman ya. Nah, 32 itu adalah untuk orang yang tinggi sedang ya, tapi ini lumayan pendek orangnya. Jadi aku ndak kasih dia 32, saya pakainya 31 saja. Ya, jadi rumus pola dasar itu gampang, 7, 17, 32. Nah, 7 untuk rumusnya 17 untuk ini sampai
lingkar dadanya, kemudian panjang dada dari 7 sampai ke pinggang itu 31, 32 boleh, 30 boleh, tergantung tinggi atau pendeknya customer kita ya, teman-teman ya. Nah, ini 7. Nah, dari 7, 18 ini ya adalah angka garis. Nah, kita mau bikin angka yang mendatarnya dulu ya. Nah, ini adalah 26. Ini 23 untuk pinggangnya. Nah, kemudian untuk pinggulnya turun 20 kalau dia orangnya tinggi. Turun 19 kalau dia orangnya sedang. Dan turun 18 kalau orangnya pendek. Nah, itu teman-teman ya. Ini tinggi pinggul namanya. Dari pinggang sampai pinggul. Jadi kita turunkan. Sekali lagi kalau dia orangnya tinggi pakai 20. Kalau orangnya sedang pakai 19. Kalau orangnya pendek pakai 18. Nah, kita akan ukur ini. 26 untuk pinggulnya ya. Nah, kita akan temukan titiknya sekarang. Nah, ini pada saat pembuatan garis ini harus disiku teman-teman, jangan sampai miring. Nah, jangan sampai seperti ini itu ya. Jadi disiku pas di pinggirnya itu tempat penggaris, baru kita tarik garis ke atas ke kanan sampai titik ya. Nah, pinggang juga. Oke, seperti itu. Kalau untuk pinggul jangan pakai siku. Kita akan ukur kembali apakah dia itu sudah pas 26. Kemudian untuk tinggi pinggulnya apakah sudah pas dia itu angka 19. Jadi kalau tinggi pinggulnya yang sebelah ini 19, maka di sini juga dia harus 19. Kalau sudah pas baru kita garis. Kalau ini jangan disiku ya teman-teman ya. Oke, nah seperti itu, gampang banget kan teman-teman ya. Nah, baru kita temukan titiknya. Oke, seperti ini. Ya, seperti ini. Sesimpel ini rumus saya teman-teman ya. Oke, ini untuk gamis saya pakainya 14 ya. Karena menurut saya itu nyaman ya. Nyaman pakainya 14. Jadi teman-teman coba di diri teman-teman aja dulu. Kalau saya nyamannya ditambahin 10 aja. Nah, itu bisa teman-teman lakukan di customer teman-teman. Kalau saya nyamannya pakai 14, ya itu juga yang saya lakukan untuk di customer saya. Nah, ini turun 4 untuk bahunya ya teman-teman ya. Kalau saya pakainya turun 4 di ujung pundaknya. Nah, kita ukur lagi apakah dia ini sudah 14 bahunya atau tidak. Nah, keluar dia 1 cm dari pola dasar dan turun 3 cm supaya nanti lehernya dia itu agak agak lebar ya. Agak lebar sedikit karena dia itu orangnya agak gemuk, jadi ya kita tambahkan lah. Kanannya 1 cm, ke bawahnya itu 3 cm cukup. Ya, kalau teman-teman mau lebih lebar lagi boleh. Nah, ini untuk menandai daripada ini lingkar ketiak. Nah, ini aku udah kasih tanda. Teman-teman juga bisa kasih tanda di penggaris teman-teman ya. Di atas angka 5 ini adalah untuk kerongkongan depan bagian depan. Yang tengahnya ini kerongkongan bagian belakang. Nah, yang paling belakang di atas angka 4 itu adalah untuk kerongkongan lengan kemeja bagian belakang. Jadi untuk kemeja bisa teman-teman pakai yang huruf di antara 4 dan 5 itu untuk depannya. Oke, kita akan ukur supaya dia menjadi 26 ya. Oke, 26 ini aku dapatkan 25,5, tapi tidak apa-apa kalau memang dia ada kurang cuma setengah senti ya tidak apa-apa teman-teman ya. Oke. Jadi di sini kita paskan di ujungnya itu. Nah, baru kita garis seperti ini teman-teman ya. Oke. Jadi kalau teman-teman gimana ya merasa, nah ini naik 2, keluar 2. Nah, naik 2, keluar 2 teman-teman ya.
kita garis seperti ini. Saya sengaja pakai spidol ya teman-teman, soalnya kemarin saya pakai yang spidol yang kecil itu kok enggak kelihatan begitu. Jadi ada teman bilang enggak jelas katanya. Jadi saya ganti pakai spidol besar. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman ya untuk belajar lebih memahami tutorial dari saya ya. Kalau ada yang enggak dipahami atau gimana, silahkan bertanya di kolom komentar saja ya teman-teman ya. Nah, ini untuk sebenarnya ini untuk pembuatan kupnat teman-teman ya, tapi saya tidak membuatkan kupnat karena ini adalah gamis yang agak longgar, jadi saya tidak membuatkan kupnat, cuma saya lebihkan 2 cm. Nah, jadi kemiringannya ini nanti ada fungsinya teman-teman, nanti jangan di skip-skip video saya ya, karena Anda akan kenapa nanti bisa dimiringkan seperti ini, nanti teman-teman akan tahu setelah video saya di sini ya. Tapi ini ya, kita lihat ya, panjang daripada gamisnya adalah 120 ditambah 7, berarti yang 120-nya ini kita akan ukur dari turun 7 teman-teman ya. Kalau kita ngukurnya dari pangkal leher ya 127 jadinya. Tapi kalau kita ngukurnya dari turun 7 ya 120. Oke. Ini sama ya, 29 di situ 29, di bawahnya juga harus 29, baru kita siku teman-teman ya. Nah, sesimpel ini. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, baru kita keluarkan dia 10 cm. Kenapa? Karena kita mau bikin rok model A. Nah, jadi teman-teman harus garis seperti ini pakai penggaris panjang. Kalau teman-teman mau jadi penjahit yang ya profesional, harus punya penggaris pendek, panjang ya. Kalau yang penggaris panjang bisa teman-teman miliki, itu penggaris kayu untuk anak sekolah itu kan teman-teman ya. Yang 1 meter cukup kok. Sebenarnya aku kemarin punya, cuman ya sudah dipakai sama anak-anakku, ini main perang-perangan teman-teman ya. Nah, ini untuk kita lengkungkan. Naik dia 3 cm. Nah, kalau dia keluarnya 10, maka naiknya 3. Kalau dia keluarnya 5, maka naiknya 2. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Sesimpel ini cara membuat pola gamis. Nah, bagaimana nanti kalau dia model tengahnya pecah, kemudian supaya dia tidak panjang samping dan sedikit agak lebar ya. Kalau ini kan rok model A, biasanya kan kalau gamis dia itu agak panjang, agak lebar gitu. Nah, gimana caranya? Nah, nanti disimak video saya nanti ya. Nah, setelah ini ada bagaimana caranya pecah pola dari pola dasar ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat ini adalah untuk pola depan. Sekarang saya akan mencari pola belakangnya. Kita bikin satu lagi ya. Kalau teman-teman mau mahir menjahit, jangan males bikin pola. Bisa bikin polanya itu dari kertas pola yang kuning itu, yang murah, harganya cuma 2.000 tapi besar, ukurannya 1 meter kali 1 meter itu teman-teman ya. Teman-teman bisa gunakan ini. Itu yang ini sebenarnya ya saya pakai untuk tutorial ini sayang. Yang putih ini supaya teman-teman jelas tulisannya. Kalau yang untuk pola sehari-hari bisa sih kita pakai yang tipis itu. Biasanya kan kertas kertas pola udah namanya itu teman-teman ya. Kertas mal. Yang warna coklat agak kuning itu. Ya, jadi kondisi saya agak kurang fit sedikit teman-teman ya. Tapi kangen juga sih karena enggak pernah jarang upload video gitu. Jadi supaya teman-teman nah ini itu kita pakai yang tengah itu untuk pola belakangnya teman-teman ya. Jadi pola belakang dengan pola depan itu beda kurang lebihnya 1,5 cm teman-teman ya. Supaya nanti teman-teman tidak bingung, oh kalau ini gimana ya, berapa senti ya untuk anaknya, untuk kerongkongan lengannya. Nah, itu bisa kita pakai. Dan saya sudah buktikan itu ternyata alhamdulillah hasilnya bagus. Customer saya pakaikan itu.
Dan mereka rata-rata ya kembali lagi jahit ke saya gitu. Jadi di bagian bawahnya ini tadi aku tempelin ya kertasnya, soalnya tidak cukup, sisanya itu tidak cukup. Untuk pola belakangnya, nah kita turunkan 2 cm. Nah sama ya, kalau kita mau bikin, nah kebetulan ini agak gendut ya teman saya, ini customer saya ini agak gendut, jadi nanti akan saya naikkan 2 cm, tapi tadi saya lupa ya karena kertasnya tadi. Ya. Oke, kalau saya pakainya ya pola depan sama pola belakang itu sama teman-teman ya. Cuman yang membedakan di sini adalah bagian daripada ketiaknya, kerongan lengannya, sama bagian lehernya. Dan kalau dia gemuk, nanti di bagian bahunya naik, kita akan naikkan 2 cm. Itu tadi saya lupa menaikkan ya, karena dia ini orangnya gemuk ya. Karena di bagian depan kan ada buah ya, Gunung Semeru teman-teman ya. Jadi kita akan naikkan dia 2 cm untuk di bagian bahunya teman-teman ya. Jadi kita naikkan 2 cm seperti ini cara menaikkannya teman-teman ya. Tadi sebenarnya kita naikkan, tapi karena tadi saya lupa menaikkan ya. Saya lupa kalau customer saya ini orangnya gemuk. Ya, jadi seperti ini caranya. Nah, kita lipat seperti ini. Baru kita pertemukan dia dengan garis bahunya. Oke, seperti itu caranya teman-teman. Nah, kalau untuk pola depan belakang sama ya. Yang membedakan nanti kalau ada tempat kancing kalau bagian depan. Nanti kita akan pelajari di mungkin pelajaran selanjutnya, ya insya Allah di pelajaran selanjutnya bagaimana cara menambahkan tempat kancing. Nah, ini dia. Jadi kalau teman-teman bikin gamis, kalau tidak mau panjang samping, ya disinilah cara motongnya. Di bagian tengahnya itu agak miring teman-teman ya, seperti ini jadinya ya. Nanti kita akan pecah pola ya teman-teman, disimak video aku selanjutnya ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.